Berita news kali ini akan memberitakan tentang terjadinya insiden kebakaran yang menghancurkan sebuah pabrik cat di daerah Jembatan 3 pada tanggal 8 Mei 2023. Kebakaran dahsyat melanda sebuah pabrik cat terkemuka di daerah Jembatan 3, menyebabkan kerugian besar dan mengirimkan asap hitam yang tebal ke langit-langit kota. Kondisi kebakaran yang membara sulit dikendalikan oleh petugas pemadam kebakaran yang berjuang keras untuk memadamkan api yang melahap bangunan pabrik. Kebakaran ini terjadi sekitar pukul 10 pagi waktu setempat, ketika para pekerja sedang menjalankan tugas harian mereka di dalam pabrik. Menurut kesaksian beberapa saksi mata, ledakan yang cukup besar terdengar sebelum api dengan cepat menyebabkan seluruh area pabrik, mengakibatkan situasi panik dan evakuasi segera bagi karyawan yang berusaha menyelamatkan diri. Hingga saat ini belum ada laporan mengenai adanya korban jiwa atau luka-luka akibat kebakaran ini. Namun beberapa petugas pemadam kebakaran dilaporkan menghadapi kesulitan dalam upaya mereka memadamkan api yang semakin meluas. Berbagai unit pemadam kebakaran dari berbagai wilayah segera dikerahkan untuk membantu mengatasi situasi darurat ini. Tim pemadam kebakaran sedang berupaya keras untuk membatasi perluasan api agar tidak merembet ke pabrik-pabrik sekitarnya yang berdekatan dengan pabrik cat yang terbakar. Pihak berwenang setempat juga telah mengeluarkan peringatan kepada warga sekitar agar menghindari area kebakaran dan menutup rapat jendela serta pintu rumah mereka guna menghindarkan dampak asap yang berbahaya dan potensi ledakan lebih lanjut. Belum ada informasi pasti mengenai penyebab kebakaran ini. Saat ini penyelidikan sedang dilakukan untuk menentukan apakah kebakaran ini disebabkan oleh kegagalan peralatan, kelalaian manusia, atau faktor lain yang harus ditelusuri. Selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya yang berada di lokasi kejadian. Baik, terima kasih Tevina. Seperti yang bisa Anda lihat, di belakang saya ini masih ada serpihan-serpihan kayu dan pohon. Dan kali ini saya terpaksa mengenakan masker karena di area ini masih sangat terasa bau tidak sedap dari cat dan thinner akibat kebakaran yang terjadi. Dan dari warga di sini juga mengeluhkan aroma tidak sedap yang ditimbulkan dari kebakaran yang takutnya juga membahayakan kesehatan pernafasan. Menurut laporan warga, sekitar kebakaran disebabkan oleh konsleting waring listrik. Sekarang ini sudah terdapat garis polisi supaya tidak ada orang yang bisa masuk sembarangan. Sedikitnya 25 mobil pemadam kebakaran telah dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, dan juga tidak adanya kendaraan karyawan yang ikut terbakar, baik itu kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4. Namun kerugian yang dialami diperkirakan mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah. Menurut laporan karyawan setempat, sumber api pertama kali muncul di plafon area lantai 2 pabrik, dan bisa kita lihat di belakang saya ini betapa parahnya si jago merah melahap bangunan ini diakibatkan kesulitan memadamkan api karena perihal masalah air, dan juga ada kendala lain, yaitu karena di dalam bangunan pabrik ini terdapat material yang mulai terbakar. Bahan material ini pun juga sulit dipadamkan, seperti bahan cat dan juga thinner yang baunya masih bisa kita cium sampai saat ini. Terima kasih, saya Lucius melaporkan dari TKP kembali ke studio. Baik, terima kasih Andrus. Selanjutnya saya akan membawakan berita mengenai kontroversi bendera LGBT di Monumen Nasional. Tindakan ini telah memicu berbagai tanggapan dan perdebatan yang hangat di kalangan masyarakat. Mari kita simak video yang beredar mengenai berita tersebut. Pada hari ini, sekelompok aktivis LGBT melakukan aksi protes di dekat Monas dengan mengibarkan bendera LGBT yang terkenal, yaitu bendera pelangi. Aksi ini dilakukan sebagai bagian dari upaya mereka untuk mendukung hak-hak LGBT dan meningkatkan kesadaran akan isu-isu yang dihadapi oleh komunitas ini. Aksi pengibaran bendera LGBT ini segera menarik perhatian di sekitar Monas. Beberapa masyarakat menunjukkan dukungan dan solidaritas terhadap gerakan ini, sementara yang lain mengekspresikan ketidaksetujuan dan bahkan kecaman terhadap tindakan tersebut. Kontroversi seputar pengibaran bendera LGBT di Monas melibatkan berbagai sudut pandang yang berbeda. Beberapa pendukung hak asasi manusia dan aktivis LGBT berpendapat bahwa tindakan ini merupakan bentuk kebebasan berekspresi dan mendukung persamaan hak. Mereka menekankan pentingnya menghormati hak-hak individu dan memerangi diskriminasi terhadap komunitas LGBT
pengibaran bendera LGBT di tempat publik, terutama di sekitar Monas yang merupakan simbol nasional, adalah tindakan yang melanggar nilai dan norma-norma sosial yang ada di masyarakat Indonesia. Mereka berargumen bahwa tindakan ini tidak sesuai dengan budaya dan nilai-nilai tradisional yang dipegang oleh mayoritas penduduk. Pemerintah dan aparat keamanan segera merespon foto fresh ini dengan memantau situasi sekitar Monas. Meskipun aksi tersebut berlangsung damai tanpa insiden kekerasan, namun situasinya tetap tegang dan berpotensi menimbulkan ketegangan lebih lanjut di masyarakat. Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari pihak berwenang mengenai langkah-langkah yang akan diambil terkait pengibaran bendera LGBT di Monas. Namun diperkirakan bahwa hal ini akan menimbulkan diskusi lebih lanjut tentang hak-hak LGBT, kebebasan berekspresi, dan peran negara dalam menghadapi isu-isu sosial sensitif. Kami akan terus mengikuti perkembangan situasi ini dan memberikan informasi terbaru. Tetaplah terhubung dengan kami untuk pembaruan lebih lanjut mengenai kontroversi pengibaran bendera LGBT di Monas. Kami akan terus mengikuti perkembangan situasi ini dan memberikan informasi terbaru. Tetaplah terhubung dengan kami untuk pembaruan lebih lanjut mengenai kontroversi pengibaran bendera LGBT di Monas. Untuk menutup perjumpaan kita kali ini, berikutnya ada berita mengenai dunia perolahragaan yang akan dibawakan oleh rekan saya, Hendy. Saya Clarissa Valeri, Dan saya Junia Tevina. pamit undur diri dan sampai jumpa. Halo sport lovers, selamat siang pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Hendy di acara One Sport yang akan memberitakan tentang berita olahraga di luar maupun di dalam negeri. Langsung saja kita mulai beritanya tentang perempat final European League leg 2 antara Sevilla dan Manchester United. Manchester United berhadapan dengan Sevilla di European League babak perempat final di Stadion Ramon Sanchez Jumat 21 April 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. Sebelumnya di leg pertama Sang Setan Merah bermain imbang 2-2 saat menghadapi Sevilla di kandang sendiri. Di pertandingan kali ini Sevilla membuka keunggulan setelah baru saja 8 menit di pertandingan yang baru saja berjalan. Kesalahan fatal dari sang kapten Harry Maguire berujung pada kebobolannya gawang Sang Setan Merah. Sevilla terus tampil menyerang selepas gol pertama. Namun, MU juga berusaha mencetak gol penyeimbang. Peluang emas didapat pada menit 22. Bola sepakan rendah Aaron bisa diamankan oleh sang kiper Sevilla. Namun sayang, lagi-lagi Sevilla dapat menggandakan keunggulan pada 2 menit saat babak kedua baru berjalan, yaitu menit 47. Kali ini, Loic Bade yang menorehkan nama di papan skor. Bade berhasil menanduk bola pojok Ivan Rakitic. Sevilla menjauh 2-0. Sang Setan Merah berupaya untuk mengejar ketertinggalan. Bola sepakan Casemiro pada menit 60 kedua dapat diblok oleh sang kiper. Namun sayang, pada menit 81, lagi-lagi kesalahan fatal dilakukan oleh pemain Setan Merah itu sendiri, De Gea, yang melakukan blunder yang mengakibatkan tercetaknya gol ketiga dari Sevilla. Kiper MU itu kehilangan bola di luar kotak penalti dan bola itu berhasil direbut oleh En-Nesyri yang langsung menembaknya ke gawang yang tanpa dijaga oleh orang. Gol En-Nesyri tersebut menjadi penutup dari Sevilla versus MU. Los Palangganas menang 3-0 dan lolos ke babak semifinal Liga Eropa. Sekali lagi selamat kepada Sevilla dan fans untuk kemenangannya hari ini. Saya Hendy dan saya pamit undur diri. Selamat malam dan selamat istirahat. Salam olahraga. Terima kasih.